Halo semuanya, di video kali ini saya coba membahas fountain pen yang mungkin sudah nggak asing lagi ya bagi penghobi fountain pen, yaitu Montblanc 220 dan 221. Langsung saja gua unboxing. Diplastikin biar nggak lecet. Yep. Oke. Jadi di video kali ini saya akan membahas tuntas tentang fountain pen ini, dan kebetulan ada 3 dan masing-masing beda serinya. Dan untuk boxnya juga cukup simple ya. Kotak, hard case-nya, gift case-nya, dan kardus. Oke. Nice. Jadi histori dari Montblanc line up 220 dan 221 ini mengakar dari model sebelumnya, yaitu Montblanc nomor 24 dan 22, yang dimana memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari tampilan fisiknya. Untuk Montblanc nomor 22 dan 24 bisa dilihat dari tampilan fisiknya yang cenderung menonjol ya klipnya. Lalu cap jewelnya ini warnanya hitam, dari plastik resin ya. Sedangkan inset dari bintangnya Montblanc ini di sini itu built-in, menyatu dengan si pistonnya, si barrelnya ini. Dan perbedaan paling signifikan bisa dilihat dari nipnya, dimana nipnya 221 ini bentuknya M-nya ke dalam, sedangkan number 22 atau 24 itu kebalik, keluar seperti tulisan di mobil Match 5 kalau sering nonton kartun, atau kalau nggak dapat referensinya mungkin bisa inget headgear yang dipakai Vitas di Seven Element tahun 2002, konser ketika dia pas nyanyi. Ya, kurang lebih begitu. Pada tahun 1970-an, Montblanc balik lagi menggunakan sistem numbering 3 digit di produknya. Untuk mengisi segmen mid-end di produk mereka memperkenalkan Montblanc 220 dan 221 yang mulai diproduksi pada tahun 70-an, 71 sampai 79 lah kira-kira. Montblanc 220 dan 221 sebenarnya merupakan basis dari varian 22X yang lain. Dan ada pertanyaan menarik bahwa bagaimana cara mengidentifikasi 220 dan 221 dari tampilan fisiknya. Ada 2 cara yang cukup mudah, yaitu pertama, selain dari tulisan di ring dari tutupnya ini, sebenarnya bisa lihat dari jumlah ring yang ada di tutupnya. Kalau 220 itu ringnya 1 dan 221 itu ringnya 2. Untuk materialnya sendiri, 220 yang saya dapat menggunakan makrolon, persis modelnya seperti Lamy 2000 yang seperti ini. Ini jika dibandingkan dengan Lamy 2000. Nggak tahu apakah sama-sama dari Bayer bahannya, bahan plastiknya. Makrolon itu sebenarnya kayak nama pasarnya lah, yang diproduksi dari Bayer. Untuk nama bahannya, nama dapurnya polikarbonat ya. Sedangkan
Untuk 221 sendiri menggunakan precious resin. Nah, itu bahasa marketingnya Montblanc. Sebenarnya plastik, tapi precious resin ini punya beberapa cara untuk diidentifikasi, karena yang membuat unik racikannya Montblanc pada bahan plastik barrelnya ini, dia semi transparan atau tembus pandang. Cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi bagaimana precious resinnya Montblanc ini bisa kelihatan tembus pandang itu dengan cara dikasih cahaya. Saya mau coba pakai yang merah nih ya di capnya. Ada. Nah, kira-kira seperti ini. Dan untuk yang hitam, dia sedikit lebih tebal, sehingga hanya ada kelihatan kayak titik ungu, kayak wine gitu, winery red, apa sih, wine anggur merah ya. Ya kira-kira gitulah. Oh iya, lupa, kurang afdol kalau tidak menyertakan perbandingan dimensi fountain pen ini terhadap fountain pen lain di kelasnya. Sebagai komparasi, untuk bisa membayangkan dimensi dari si Montblanc 220 atau 221 ini, yang ada di paling kiri itu Pelikan M200 pre 197 atau buatan sebelum tahun 97, dimana nggak ada gold ring di piston knobnya. Lalu ada Lamy 2000, Parker 75, Insignia Mark I, dan Montblanc 146. Bisa dilihat bahwa dimensi dari Montblanc 221 atau 220 ini cukup panjang dan bodinya lebih lebar dikit dari Parker 75, namun masih tetap lebih slim dibandingkan Pelikan M200 dan Lamy 2000. Sedangkan posisi uncap, termasuk fountain pen yang total keseluruhan barrel, front section, dan nipnya cukup panjang, beda tipis sama Lamy 2000 dan Montblanc 146. Bicara tentang nipnya sendiri, Montblanc 220 dan 221 sudah menggunakan 14 karat gold yang bentuknya populer disebut sebagai wing nib karena dia bentuknya seperti ini. Untuk lebih detailnya, coba saya ambil loop dulu. Ya, ini adalah inscription dari 14 karatnya atau 585. 585 itu adalah kandungan emas dari nipnya, 58,5% emas, sisanya campuran alloy lain. Untuk grinding nipnya, tiga-tiganya saya dapat broad. Kira-kira tippingnya tuh, potongan dari Montblancnya tuh seperti ini. Baik, Montblanc 220 dan 221 ini tergolong cukup mudah untuk maintenance-nya. Maksudnya di sini maintenance-nya itu untuk dibersihkan kalau misalnya sudah lama nggak dipakai. Untuk bongkarnya sebenarnya cukup mudah, tinggal dilepas capnya, lalu unscrew front sectionnya, lalu ada washer capnya. Nah, ini ada, mana tusuk gigi gua nih. Ini ada barrel plastik di dalamnya yang fungsinya untuk menempatkan si piston mekanismenya ini agar
dia bisa ini ya, bisa vakum untuk nyedot tinta ke dalam. Jadi ini kayak housingnya gitu. Dan untuk bukanya tuh sebenarnya cukup mudah, tinggal dibuka piston knobnya setengah, lalu di unscrew si barrel plastiknya ini sampai lepas. Sebenarnya dijuggling antara depan sama belakang. Ketika belakangnya sudah dirasa rada keras, bisa pindah ke depan, dan sebenarnya ntar lepas sendiri. Jadi ini piston threadnya, dan ini adalah barrelnya. Ini piston corknya di dalam yang berfungsi untuk nyedot tinta. Dan ini adalah housingnya ya, biar si shaft ini, si batang piston corknya ini nggak kemana-mana, nggak nyengsle lah bahasanya gitu. Nggak derail ketika dia nyedot tinta, sehingga posisinya tetap di tengah dan bisa vakum untuk ngisep tinta. Ini untuk maintenance-nya tinggal cuci, gampang, semuanya bisa bongkar, cukup mudah. Untuk naruhnya lagi, pastikan bahwa si piston corknya ini ada di posisi dia sudah full ke dalam, agar lebih mudah melihat ketika dipasang tuh si threadnya bekerja apa enggak. Untuk gabunginnya lagi, si dudukannya ini bisa dipasang dan dicari threadnya dulu, tapi jangan diputer. Lalu puter si pistonnya sampai ketemu si ininya si ulirnya itu ke dalam rumah dudukan yang tadi. Setelah ketemu, ini jangan pernah di fullin, diputer setengah, dan lebih fokus kepada muter barrel depannya ini sampai mentok. Dan untuk diceknya ini bisa dilihat di sini si corknya ini, ketika ini nutup nggak ada celah, dia berarti posisinya narik. Karena ketika dikeluarin mentok gini, dia persiapan untuk nyedot tinta ke atas ya, fungsi kan. Dan lalu washernya dan si front sectionnya. Cap selesai.
Oke, kesimpulannya Montblanc 220 menurut saya fountain pen ini punya beberapa kelebihan dan kekurangan. Pertama adalah desainnya yang terlihat classy, simple, elegan, masih bisa dibawa formal. Lalu materialnya sendiri juga dia masuk di mid range-nya Montblanc, sudah pakai precious resin dari Montblanc. Lebih resisten terhadap scratch, dan si glare-nya tuh atau kilapnya tuh ikonik banget. Lalu selain itu mekanisme pengisian tintanya sendiri, saya kebetulan dapat yang piston filler, dan saya pribadi lebih senang piston filler karena dia bisa ngisi tinta lebih banyak. Dan oh ya, sebenarnya ada dua versi, yaitu piston filler dan CC atau cartridge converter. Untuk yang CC, versi yang CC di nomor belakangnya itu ada digit, ada satu karakter huruf P, biasanya kayak 220P atau 221P, yang menandakan itu adalah patronan, atau bahasa Inggrisnya itu cartridge. Patronan itu dari bahasa Jerman untuk cartridge. Selain yang disebutkan tadi, saya senang dengan nipnya. Broadnya ini sangat smooth, meskipun bagi saya pribadi terlalu dry ya untuk nip broad nih. Mungkin itu aja. Untuk kekurangannya, ini penyakit paling sering dari 221 tuh biasanya si inset Montblanc-nya ini sering hilang karena dia cuman dicetek doang, cuman ditempelin, nggak pakai lem, nggak pakai thread untuk diputer. Dan ini masalah paling klasik di Montblanc 221 220. Selain itu, bagi saya pribadi fountain pen ini enteng banget, 14,9 gram. Ya cukup menipu dari tampilannya yang terlihat elegan, ketika dipegang enteng banget. Dan yang ketiga adalah tadi, ketika bahas nipnya itu, saya pribadi kurang senang nip yang ink flow-nya itu terlalu dry ya. Meskipun nip ini lumayan ada line variation-nya ketika rada ditekan gitu. Jadi dia garisnya lebih lebar, dan tintanya yang keluar lebih banyak, sehingga membuat garis lebih tebal. Mungkin itu aja. Untuk siapa Montblanc 221 ini saya sarankan untuk dibeli. Kalau uang udah bukan jadi masalah lagi, saya merekomendasikan 221 atau 220 ini untuk yang pengen di kerjaannya tuh terlihat formal, dan punya efek untuk meningkatkan hierarki Anda atau status sosial Anda di kantor atau di kerjaan. Karena ini nih, logo ini mahal, dan semua orang saya rasa kenal. Lalu yang kedua, bagi yang penghobi fountain pen dan kebetulan ingin coba punya Montblanc tapi budgetnya kurang atau bosen dengan line up klasik Master Stroke yang kayak 144, 146, 149, bisa melirik fountain pen ini.
221, 220. Yang ketiga itu jelas bagi yang memang mendedikasikan hidupnya untuk jadi kolektor Montblanc. Karena barang ini kurang lebih berumur 40-50 tahun. Dan cukup unik untuk dikoleksi. Mungkin itu saja. Oh iya, satu lagi kelupaan. Untuk masalah harga, kira-kira berapaan sih kalau Anda ingin cari ini di market-market seperti eBay atau Amazon atau Katawiki, situs-situs lelang lainnya lah. Saya ada info menarik yang cukup unik untuk dibahas. Ternyata di kotaknya ini masih ada price tag-nya. Ada sini. 12.500 rupiah. Kalau sekarang tukar udut juga nggak bisa kali. 12.500 rupiah di tahun, kita asumsikan di tahun 71 fountain pen ini rilis. Jika dihitung secara kasar, merujuk kepada artikel yang dirilis dari tirto.id dan merdeka.com tentang nilai tukar rupiah ke dolar pada tahun 1970-an, price tag 12.500 rupiah itu setara dengan 29,76 dolar pada waktu itu. Nilai tersebut juga beti alias beda tipis ketika saya nemuin nih dokumen price list Montblanc tahun 1974 yang dirilis oleh Koh-i-Noor, yang pada waktu itu berlaku sebagai distributornya Montblanc untuk region North America. Di situ disebutkan bahwa retail price untuk Montblanc 220 itu 32 dolar, sedangkan untuk Montblanc 221 itu 27 dolar. Nah, jika ngitung kasarnya lagi dengan penyesuaian inflasi, kira-kira pada tahun 70 sampai dengan 80 awal ya, ini Montblanc yang 221 itu bernilai kurang lebih 190 dolar, atau jika dirupiahkan dengan kurs USD to Indonesian rupiah hari ini ya di kisaran 3.030.000. Dan Montblanc 220 itu sendiri ada di kisaran 3.250.000. Untuk market price-nya 221 dan 220 itu biasanya ada di kisaran 100 sampai 300 dolar dengan kondisi yang bermacam-macam. Bahkan kadang lu bisa nemu steal deal gitu dengan harga di bawah 100 dolar. Oke, demikian Montblanc 220 221 ulasan singkat kali ini. Bagi yang kebetulan cari dan domisilinya di Indonesia, bisa berkunjung ke lapak di marketplace saya yang ada di deskripsi. Saya Haris Insan Kamil, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.